Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semua di pagi hari ini bisa melaksanakan fardu dari beberapa fardunya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan, yaitu adalah salat subuh. Semoga kita salat subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis yang penuh barakah ini di bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Di bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di bulan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Umar pernah ditanya oleh beberapa tabi'in, "Wahai Ibnu Umar, hal kana Rasulullah yasumu Rajab?" Apakah Nabi Muhammad berpuasa di bulan Rajab? Sayyidina Ibnu Umar menjawab, "Na'am, yasumuhu wa yusyarrifuh." Betul, iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Rajab, begitu juga memuliakan di bulan Rajab. Jadi Rasulullah sangat mengagungkan bulan Rajab ini, memuliakan bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini penuh dengan barakah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita akan menjelaskan beberapa hadis yang sudah dibaca oleh akhina teman kita barusan mengenai keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada 3 orang, tempat dan waktu. Hadis barusan menjelaskan kepada kita keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat. Rasulullah bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah masjid. Tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid. Apa yang diperbuat oleh masjid? Apa yang dilakukan oleh masjid sehingga masjid ini menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada masjid sholat? Apakah ada masjid puasa? Ada masjid bersedekah? Yang sholat adalah orang, yang puasa adalah orang, yang beriktikaf adalah orang, bukan masjid. Kenapa masjid sekarang menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-makan ala qadril makin. Tempat ini tergantung orang yang menempati. Tempat tergantung orang yang menempati. Di sini kita harus mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala kadang ada sesuatu benda mati, di mana benda mati ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena benda mati ini pernah sholat atau pernah ibadah, tapi karena pernah dipakai oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sudah dijelaskan, diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad." Saya bersumpah demi Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Mekah. Apa yang diperbuat Mekah? Apakah ada Mekah haji? Apakah ada Mekah tawaf? Tidak. Tapi wa anta hillum bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad berada di Mekah, saya memuliakan Mekah. Jadi ada tempat di mana tempat ini benda mati, sesuatu benda mati, tapi karena di dalamnya ada seseorang, di dalamnya atau benda ini pernah dipakai oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan tempat ini. Allah muliakan barang mati ini. Kenapa? Karena pernah tersentuh atau pernah diduduki atau pernah disolati oleh orang tersebut, oleh orang yang mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ahabbul biladi ilallahi masajiduha.
tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Walaupun masjid tidak pernah sholat, walaupun masjid tidak pernah sedekah, walaupun masjid tidak pernah ibadah, tapi di dalam masjid ada orang yang beribadah. Di dalam masjid ada orang yang beriktikaf. Di dalam masjid ada orang yang berzikir. Di dalam masjid ada orang yang membuat pengajian. Maka masjid tersebut, tempat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhum tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi masjid ini menjadi mulia karena di dalam masjid ini ada rijalun la tulhum tijarah wala bai'un an dzikrillah. Ada seseorang di mana orang tersebut walaupun bekerja, di mana orang tersebut walaupun buka toko, di mana orang tersebut walaupun berdagang, tapi orang tersebut tetap tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ini walaupun orang, apalagi masjid yang seperti tempat ini, masjid di tengah pasar, masjid di pinggir pasar, masjid ada di tengah-tengah pasar, ada orang yang iktikaf di masjid ini, saya kira lebih mulia daripada masjid-masjid tempat lain di Sampang ini. Kenapa? Karena di sini tempatnya orang di sini tempatnya orang mencari dunia. Di sekitar sini tempatnya orang yang bahkan bersumpah bohong demi hanya cuman uang 1.000-2.000, tapi ada sebagian orang di tempat ini walaupun di pinggir masjid di sini tempat pasar, di pinggir masjid ini tempat mencari dunia, tapi ada sebagian orang yang mau beriktikaf, yang mau sholat, yang mau pengajian, yang mau mencari akhiratnya, walaupun cuma 1 minggu 1 kali pengajian dia hadir, orang tersebut mulia. Kenapa? Karena la tulhim tijarah wala bai'un an dzikrillah. La tulhim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Dia walaupun dia berdagang, dia bekerja, dia jual buka toko, dia melakukan mencari kasab, tapi tetap waktunya sholat dia sholat, waktunya dzikir dia dzikir, dia memberikan waktu 24 jam, paling tidak setengah jam, 15 menit atau 1 jam, ia berikan waktu ini yang sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi, ya ibna adam i'tini waqtak ba'da as-subuh wa qabla al-ghurub, ba'da as-subuh wa qabla al-ghurub akfika ma bainahuma. Wahai ibnu Adam, dalam hadis qudsi, wahai ibnu Adam, berikan waktumu setelah subuh dan sebelum terbenamnya matahari. Berikan waktumu kepadaku. Artinya kita berzikir, ngaji. Setelah itu kita lakukan apa saja, mau dagang, kumpul sama istri. Yang penting hal tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memberikan waktu walaupun cuma 10 menit sebelum maghrib untuk membaca Al-Qur'an, atau 5 menit kita berikan waktu ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat atau istighfar 27 kali istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala menanggung semua kebutuhannya antara subuh dengan sore tersebut, antara subuh dengan sore ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala pasar. Sebelumnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada pasar? Tapi saya ulangi lagi. Jadi bukan salahnya pasar, tapi salahnya orang yang ada di pasar. Biasanya kan dulu orang-orang kalau di pasar suka apa? Suka berbohong. Sumpah billahi aktina mulak 12.000 nih kan. Kullu, padahal dia ngambil kulaan 10.000, 7.000, tapi dia bersumpah demi laba yang sedikit. Satu, kedua, di pasar ada sebagian orang miskin di mana ingin membeli tapi dia tidak mempunyai uang, akhirnya dia cuman aceling melon, cuman melihat saja. Hatinya ingin, tapi kasihan. Orang yang seperti ini kadang ada sebagian awwali min auliyaillah melihat
dunia, melihat keadaan sebagian orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu ia tidak bisa membeli, akhirnya hatinya sedih, maka orang tersebut orang ini bisa menyebabkan sesuatu yang tidak disenangi dari Allah Subhanahu wa taala, atau tempat ini menjadi tempatnya turunnya bala, naudzubillah min dzalik, gara-gara ia senang kepada sesuatu kemudian tidak bisa mendapatkannya. Karena orang tersebut termasuk orang miskin yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagian hadis yang menjelaskan ada sebagian orang bisa masuk ke pasar, dia mendapatkan pahala. Pahalanya lebih besar daripada pahalanya lebih besar daripada dia hadir ke suatu majelis ta'lim. Padahal dia masuk ke pasar. Jadi semuanya tergantung pada orang. Tergantung kepada amal. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man dakhala suq, siapa dia masuk ke pasar, masuk ke toko, masuk ke maret-maret itu, ke basmalah atau hauqola apa yang lain. Jenenge niku toko, sedaya jenenge nyaman niku bodoh kabeh. Bodoh nyaman toko basmalah. Ada tadi malam saya ke daerah Ompun ke timur Kak Disa, Ompun ke Dejek ke utara, ada namanya tuku Hauqolah. Ada daerah sini dekat basmalah namanya Hamdalah. Yang enggak ada cuma satu, tahlil. Tuku tahlil. Tuku basmalah ada, tuku nikah ada. Sholawat ada, tuku sholawat 4444. Saya sombong tuku tahlil, takut pada kuku. Kemudian jadi orang masuk ke toko, orang masuk ke pasar, bahkan masuk ke mall. Tapi orang tersebut apa yang dia baca? Yang dibaca mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang tersebut walaupun masuk ke pasar, dia membaca doa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu kataballahu lahu alfi hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah. Maka orang tersebut ke pasar, dia ke pasar, ke mall. Tapi orang tersebut apa yang dia baca? Dia masuk ke toko, dia belanja, mau beli toko, mau toko apa saja, baju, kerudung atau yang lain, dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa hayyun la yamut wa ala kulli syai'in qadir. Maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala kasih pahala 1000 kali 1000 kali 1000. Ini saya sebenarnya 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 kali 1000. Bukan 3000 ya, bukan 1000 kali 3. Ini 1000 kali 1000 kali 1000. Hah? Coba M. 1M. 1M pahala. Dia di mana? Ke pasar. Dia di pasar mendapatkan pahala 1M. Dia belanja, dia berdagang dari pagi sampai sore enggak mendapatkan laba 1M. 1 juta enggak mendapatkan pahala dia. 10 juta, tapi dia hanya membaca doa di pasar, Allah Subhanahu wa taala kasih pahala 1M pahala, akan ia terima nanti ketika ada di kuburan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus 1M dosa. 1 miliar dosa yang ia lakukan, ia hapus karena gara-gara masuk ke pasar. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya 1000 kali 1000 kali 1000. 1M derajat ia angkat, dan dia akan melihat derajatnya kelak nanti di akhirat. Dia bukan dari majelis taklim, dia bukan dari masjid, dia bukan dari tempat ibadah, tapi dia di pasar. Tapi karena ke pasar ia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bukan dari pasarnya, bukan dari tempatnya, tapi apa? Dari orangnya sekarang. Orangnya asampung ke Allah, walaupun ia di tengah pasar, ia mendapatkan pahala. Makanya saya melihat dengan mata saya sendiri. Waktu saya belajar di Tarim, Hadramut, Yaman. Waktu saya belajar di Tarim, Hadramut, Yaman, saya melihat orang, kadang saya membeli jus
Juz bahasa Arabnya ashir. Karena kalau di Tarim ini, kalau seperti Ramadan ini terawihnya sampai 5 kali terawih. Di pondok saya dulu di Yaman, ini cerita ya corak menang Indonesia melarat tapi ngelakuin boleh. Kalau di Yaman gampang, bukan kenapa? Karena memang semua orang melakukan seperti ini. Jadi kalau saya jalan dari sini ke alun-alun sendirian capek. Tapi coba 10 orang jalan bareng, nggak capek. Karena ini butuhnya teman. Jadi saya jalan dari sini naik sepeda aja, goes dari sini ke saya kadang jalan naik sepeda di sini. Kalau sendirian capek. Tapi kalau bawa teman berdua nggak capek. Di Yaman kita kira ada orang di tempat saya ini sholat tarawihnya mulai dari sholat isanya jam setengah 9, selesai tarawih sampai jam 11 atau jam setengah 12. Habis gitu tarawih lagi di 4 masjid atau 3 masjid. Kalau sudah tanggal 20, jadi selesai tarawih ini pindah-pindah masjid di sana sampai jam setengah 3, jam 2 atau jam setengah 3. Baru setelah itu sholat witir lagi nambah sampai 10 sampai nambah 8 rakaat. Saya kadang masjidnya sebagian masjid di tengah pasar. Jadi kalau agak haus sebelum sahur beli jus. Biasanya saya ini melihat orang yang jual jus ini sambil bibirnya sambil ngucap. Saya dengarkan, apa saya baca? Ternyata yang dibaca Al-Quran. Jual jus hafal Al-Quran di tengah pasar. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Di toko-toko ini ada Quran. Setiap toko ada Quran. Jadi kalau ada pelanggan, ya belanja, beli, jual berapa. Setelah itu nggak ada pelanggan, ya baca Al-Quran. Ya, sambil nunggu zabun katanya. Antadir zabun. Zabun ini pelanggan. Jadi sambil membaca apa? Sambil membaca Al-Quran, sambil dia menunggu pelanggan. Kan Sayyidina Al-Imam Al-Junaid, salah satu ulama di zamannya, Sayyidina Al-Junaid alaihi ridwanullahi ta'ala. Beliau adalah seorang ulamanya ulama, kiainya kiai, tapi dia berdagang. Apa yang dia lakukan sebelum buka toko? Ya sholat 100 rakaat di tokonya. Itu zakat zaman dulu. Sekarang di masjid gak ada yang sholat 100 rakaat. Dulu Sayyidina Al-Imam Al-Junaid ketika sebelum buka toko dia sholat 100 rakaat. Gak buka toko sebelumnya selesai sholat 100 rakaat. Ya sholat 100 rakaat bukan di masjid, bukan di rumah, tapi di pasar, di tokonya. Jadi semuanya bukan tempat, tapi semuanya tergantung. Kalau pasar seperti ini, maka pasar seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasar seperti ini, tapi kan naudzubillah, apa jadinya? Sebagaimana salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, tandanya kiamat adalah masjid mewah, megah, banyak ukiran, banyak ini, tapi nggak ada yang sholat. Siapa yang tak ada? Masjid itu rajo, tapi alhamdulillah makmum dan imamnya istiqomah, imamnya satu, makmumnya satu. Nggak pernah kalau subuh cuma imam satu, makmum satu. Masjidnya besar. Ada min alamat sa'ah. Ini alamatnya kiamat. Jadi masjid menjadi alamat tanda-tandanya kiamat. Kenapa? Karena masjid cuma besar tapi nggak ada orang yang sholat di dalamnya. Justru kebicara-bicaraan yang kir-kir. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah min dalik. Jadi di sini kita perlu ketahui kalau ada sesuatu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ada orang di dalamnya beribadah menjadi orang dan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf. Jadi pada waktu itu di Ka'bah enggak seperti sekarang ada keramik, enggak, masih tanah, tempat tawaf ini masih tanah. Rasulullah tawaf. Karena orang berbutan ingin salaman dengan Rasulullah akhirnya naik kuda, naik onta sambil tawaf.
Karena sahabat gak jadi tawaf kalau ada Rasulullah, mereka mau rebutan. Akhirnya Rasulullah naik kuda, naik unta. Ketika Rasulullah mau mencium Hajar Aswad, Rasulullah ambil tongkatnya Rasulullah, kayu, ia letakkan di Hajar Aswad, ia cium kayu tersebut. Apa gerangan? Apa faidahnya? Apa keutamaannya? Kayu ini sampai dicium oleh Rasulullah SAW. Karena kayu ini telah menyentuh Hajar Aswad, akhirnya ia cium, dan dengan Rasulullah dicium kayu ini. Karena telah menyentuh Hajar Aswad. Kayu biasa, cuman karena telah menyentuh Hajar Aswad, Rasulullah SAW cium kayu tersebut. Jadi kayu pun bisa menjadi mulia, barokah sampai dicium oleh Nabi Muhammad SAW karena telah menyentuh Hajar Aswad. Dari sini kita mengetahui kemuliaan bulan Rajab. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau man shama Rajab, man shama yauman min Rajab ka'annahu shama alf sanah, ka'annahu shama sanah. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka orang tersebut seperti ibadah atau seperti puasa 1 tahun. Apa yang menyebabkan Rajab ini menjadi mulia seperti ini? Nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain dan hari-hari yang lain. Di hari Rajab, harinya 12 jam. Engki menepian yang bulan Rajab, matahari keluar di siang hari, nggak mungkin keluar di malam hari. Di bulan-bulan yang lain sama. Tapi kenapa di bulan Rajab 1 hari? Puasa di bulan Rajab seperti ia puasa 1 tahun. Karena biasanya menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau orang yang puasa 1 hari, ia mendapatkan pahala 10 hari. Tapi khusus di bulan Rajab bukan 10 hari, tapi ia mendapatkan pahala 1 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah mengagungkan bulan Rajab. Rasulullah memuliakan bulan Rajab. Rasulullah SAW meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana perkataannya sahabat, kalau Rasulullah sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah banyak mendoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, saya minta barokah khusus di bulan Rajab. Apa barokah di sini? Seperti dia melakukan amal sedikit, dia mendapatkan pahala yang banyak. Seperti hadis yang lain, ada orang berkata, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, man shoma yaumal isdain wal khamis, man shoma yaumal khamis wal jum'ah was sabat min al-ashhuril hurum. Siapa orang yang puasa hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah 4, ada 4. Pertama yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Orang yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu di antara bulan ini, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram atau bulan Rajab, maka orang tersebut seperti ibadah sab'ami asana, seperti ia beribadah 700 tahun tidak pernah maksiat sama sekali. 700 tahun tidak pernah maksiat sama sekali. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada orang yang mau puasa 3 hari di bulan yang mulia ini, seperti di bulan Rajab, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ada sebagian tempat, waktu, karena ini dimuliakan oleh Allah, karena dimuliakan oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka waktu tersebut menjadi barokah. Waktu tersebut menjadi ibadah di tempat tersebut, di waktu tersebut dilipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan tempat tersebut ada hubungannya dengan kemuliaan orang yang mengagungkan waktu tersebut, seperti di bulan Rajab diagungi dan dicintai, dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semua waktu dan tempat. Bagaimana kalau hati kita sekarang isinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Bagaimana pikiran kita sekarang kalau isinya adalah bagaimana kita kelak di akhirat berkumpul apa tidak dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kalau anggota kita, badan kita, tangan kita, kemudian kepala kita tidak bergerak, tangan kita tidak bergerak, mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, hidung kita tidak mencium, bibir kita tidak mengucap kecuali apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Alangkah mulianya anggota tubuh kita dan alangkah mulianya hati kita kalau di dalam hati kita ada Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hati kita ada rasa cinta kepada para aulia dan sholihin. Bukan hati kita yang menjadi mulia karena hati kita, tapi hati kita menjadi mulia karena di dalam hati kita ada cinta kepada aulia dan sholihin. Maka dari ini Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW lebih senang kepada 2 rakaat. Lebih senang kepada 2 rakaatnya orang yang wara', orang yang selalu berzikir, orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad daripada 1000 salat, daripada 1000 ibadah, daripada 1000 rakaatnya orang yang cinta kepada dunia, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ngerti kepada Nabi Muhammad, walaupun ia sholat 1000 rakaat masih kalah dengan 2 rakaatnya seorang ulama, seorang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sholatnya, tapi karena hatinya sudah terisi dengan kemuliaan, keagungan, maka sholatnya dan amal ibadahnya menjadi amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita mengetahui fadilahnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, para sahabat berkata tentang Sayyidina Abu Bakar, atau ada yang mengatakan ini adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ma fadalakum Abu Bakar. Abu Bakar tidak lebih mulia daripada kamu semua kecuali li syai'in wa ghara fi nafsi, kecuali ada perkara yang ada di dalam hatinya tidak dimiliki oleh kamu semua. Apa gerangannya? Apa yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar ketika haus, ketika melihat Nabi Muhammad minum, kana yashrabu ana arwa. Nabi Muhammad yang minum, saya yang hilang saya elang arjing abdina. Hilang dahaga saya dengan melihat Nabi Muhammad SAW minum. Cukup Nabi Muhammad minum, saya melihat Nabi Muhammad minum, saya sudah hilang rasa dahaga saya. Inilah kenapa Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia. Dalam di hadis Rasulullah, sayyidu kuhuli ahlil jannah. Orang tua yang masuk surga, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar, teman dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mulia? Bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena di dalam hatinya sudah terisi Nabi Muhammad, terisi cinta kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang tidak bisa didapat oleh orang-orang lain, walaupun ibadah 1000 kali di setiap hari, 1000 kali ibadah di setiap hari, orang tersebut tidak akan pernah memenangi, tidak pernah bisa mengalahkan atau melewati derajatnya Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang kita tidak miliki, Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala Allah menampakkan kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar seperti di bulan Rajab ini. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW turun setelah Isra Mi'raj. Rasulullah akhirnya mengumpulkan semua orang, mengabarkan dan menceritakan kalau saya telah tadi malam ke Syam, ke Palestina, sholat di Baitul Maqdis, kemudian saya naik ke Sidratul Muntaha, ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Orang-orang semua mengatakan, wah gila ini. Dari mana dia ada di Palestina? Tadi malam ada di Mekah. Tadi malam perjalanan ke Palestina sangat jauh, ditempuh sangat jauh. Kenapa ya kok langsung bisa pagi harinya sudah nyampe di sini? Terus dia berkata pergi ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bohong. Orang-orang berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, teman kamu sudah gila. Dia sudah banyak khayal, sudah banyak ngelamun sampai gila. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? In kana qad qala faqad shadaq. Kalau memang Nabi Muhammad berkata, maka tidak akan ada bohong. Dia selalu benar. Semua perkataannya pasti dia benar. Iman dan kepercayaan yang ia miliki tidak ada di dunia. Kalau kita
Suruh kodungan, budaya Arab. Suruh kerudungan, katakan budaya Arab. Iman kita belum seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Iman kita belum seperti imannya Nabi, belum seperti imannya Sayyidina Abu Bakar alaihi ridwanullahi ta'ala. Allah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbullahu lima yarzuqukum bihi min ni'amihi wa ibni lihubbillah. Marana nikah, marana ahbul bilad ilallah. Ahbu lima yarzuqukum. Terus ahabbullahu lima yarzuqukum bihi min ni'amihi wa ibni lihubbillah wa ibnu ahlal baitil. Hadis ini menjelaskan kepada kita ada sangkut pautnya cinta Allah kepada cintanya Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad kepada cintanya kepada keluarganya. Ahibbullah lima yaudukum bihi min rizqi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kalau engkau cintailah Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya mencintai Allah? Banyak-banyak bersyukur. Ingat-ingat kalau kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibbuni li hubbillah, cintailah saya karena engkau mencintai Allah. Artinya kita mencintai Nabi Muhammad karena kita cinta kepada Allah. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka kita akan mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, pasti kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana sabda firman-Nya Allah, in tuti'uhu tahtadu wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, dia telah taat kepada Allah. Kalau orang ini mengikuti Nabi Muhammad, maka ia mendapat hidayah dari Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah inti dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima cinta kepada Allah kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti luhibbi. Cintailah keturunanku, cintailah sanak familiku, cintailah orang-orang yang berada kaitannya denganku. Kenapa? Bukan karena merekanya, tapi karena aku. Karena engkau mencintai aku, maka engkau harus mencintai keturunanku. Bahkan kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus mencintai semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Abbas ketika Fathu Mekah, ketika Rasulullah memerdekakan Mekah dari jajahan-jajahannya orang-orang Quraisy kafir, Rasulullah waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La islamuka ahab ilayya min islamil Khattab. Wahai Abbas, sesungguhnya Islammu lebih aku senangi daripada Islamnya bapakku Al-Khattab. Kenapa? Karena engkau lebih dicintai oleh Nabi Muhammad daripada bapakku. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mencintai semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ulama bukan karena ulamanya, tapi karena di dalamnya ada warisan Nabi Muhammad, yaitu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mencintai para ahlul bait, keturunan Rasulullah, para habaib, kecuali karena di dalamnya ada darah yang mengalir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mencintai Quran masjid kecuali karena Nabi Muhammad sangat memuliakan masjid. Kita tidak mencintai umatnya Nabi Muhammad, semua umatnya Nabi Muhammad, kecuali karena umatnya ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak tahu sebelum wafatnya Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad ucapkan? Siapa yang ada di dalam pikirannya umat Nabi Muhammad SAW? Apa lafaz yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sebelum ia meninggalkan dunia? Sesungguhnya lafaz yang diucapkan Nabi Muhammad yaitu adalah keberadaan kita. Sesuatu yang ada di dalam pikirannya Nabi Muhammad, jika itu keberadaan aba nang dunya salah itu laki Nabi Muhammad men keberadaan aba nang akhirat, masuk surga, napa masuk ke neraka, kenapa masuk ke neraka. Ini adalah sesuatu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah umatku. Jadi umatnya Nabi Muhammad ada di pikirannya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ada di hatinya Nabi Muhammad. Kemudian kita sekarang membuat maulid.
kemudian kita sekarang membaca sholawat, tapi tetangga abad itu karen, kita bertengkar dengan tetangga kita membenci kepada sanak famili kita benci kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, padahal kita sadar kalau mereka adalah umatnya Nabi Muhammad juga, kita sadar mereka ada di pikirannya Nabi Muhammad. Lalu apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertengkar? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittala'a li kulli mu'min yaumal isnin fayaghfiru lahu illa man kana fi qalbihi syahna fayuqalu unduru hatta yastaliha atau angdiru hatta yastaliha. Jadi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Senin Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Muhammad ke alam dunia. Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Nabi Muhammad Isra Mi'raj di hari Senin. Nabi Muhammad hijrah di hari Senin. Nabi Muhammad wafat di hari Senin. Makanya dari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan umatnya Nabi Muhammad semuanya di setiap hari Senin. Semua umatnya Nabi Muhammad yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Semua umatnya selagi ia iman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, kecuali ada satu orang yang tidak diampuni, yaitu adalah orang yang hatinya membenci sesama umatnya Nabi Muhammad. Orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beribadah di hari Senin, walaupun ia puasa di hari Senin, tapi ia masih bertengkar sesama umatnya Nabi Muhammad, baik itu famili, sanak saudara atau tetangga atau ada orang yang di sekitarnya. Selagi ia beriman tidak boleh dimusuhi oleh kita. Kalau kita bermusuhan, maka kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemuliaan, di hari keagungannya Nabi Muhammad, yaitu adalah hari Senin. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka harus kita mencintai semua orang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah umatnya secara umum, wabil khusus adalah para ulama, wabil khusus yaitu adalah keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah harus beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Man ahabbahu faqad ahabbani wa man abghadahu faqad abghadani. Barang siapa yang mencintai Husain, dia telah mencintai aku. Barang siapa yang membenci kepada Husain, telah membenci kepadaku. Kenapa? Cintaku adalah cinta Husain, cinta Husain adalah cinta kepadaku. Cintanya kepada Sayyidina Hasan adalah cinta kepadaku. Mencintai Sayyidina aku, maka harus mencintai Sayyidina Hasan, karena Hasan dan Husain adalah raihanat Rasulullah, orang yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pernah Rasulullah ini waktu ngimamin, Rasulullah sujud lama. Sahabat ketika sujud, Rasulullah nama banyak yang nangis, takut turun adab, takut turun apa, sehingga sampai Rasulullah kali itu abid sujudnya, lama sujudnya. Setelah Rasulullah bangun, para sahabat nampak ketakutan. Rasulullah melihat wajahnya para sahabat ada ada tak pucat. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau pucat? Ya Rasulullah, saya takut engkau sujud lama barusan, takut turun adab, takut turun apa ya Rasulullah, kami takut kena adab gini-gini. Kata Rasulullah, saya sujud lama bukan karena apa, tapi karena barusan cucuku Husain, atau ada riwayat cucuku Hasan, yang Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasulullah sujud, Sayyidina Hasan numpak ke Rasulullah, naik di punggungnya Rasulullah, sehingga aku tidak mau mengganggu kesenangannya Sayyidina Hasan. Saya tidak mau mengganggu kesenangannya Hasan. Waktu itu dia bermain-main di pundakku, walaupun aku sujud, aku nunggu Hasan untuk turun. Setelah Hasan turun, baru saya bangun dari sujud saya. Begitulah cintanya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika khutbah. Ketika khutbah ada Sayyidina Hasan datang. Waktu itu masih kecil Sayyidina Hasan. Karena kelampin terlalu lanceng paling ini, pas nanti geger, jatuh Sayyidina Hasan. Ketika Rasulullah melihat Sayyidina Hasan jatuh, Rasulullah langsung turun dari mimbarnya, mengambil Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan akhirnya digendong dan dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Hasan. Begitu dikasih Sayyidina Husain dipenggal oleh sebagian orang-orang yang entah bagaimana dia imannya,
dan bagaimana kelak nanti di akhirat saya enggak tahu. Seperti Yazid bin Muawiyah atau yang lain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ketika dipenggal dan ditaruh disalib, kan sebagian sahabat melihat kepalanya Sayyidina Husain dipenggal menangis. Kenapa wahai para sahabat, wahai Anas, wahai Anas sahabatnya Nabi Muhammad, engkau melihat Husain ini dipenggal tidak terima? Apa karena engkau tidak terima Husain ini dipenggal? Saya bukan kenapa, tapi saya menangis melihat bibir ini telah dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibirnya Sayyidina Husain, saya pernah melihat kalau bibir ini pernah dicium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya para sahabat kepada cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, kalau kita mencintai Rasulullah, cintailah keturunannya dan cintai semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, para sahabat, bahkan Arab. Kita alhamdulillah punya bangsa yang baik, tapi jangan sampai celah Arab. Kenapa? Walaupun Arab artinya orang TV, Arab ini kebedui. Aduh, saya telah melihat dengan mata sendiri. Wallah laula Nabi Muhammad tidak bersabda, "Ahibbul Arab," cintailah Arab karena cintaku, maka saya akan celak orang Arab ini. Apa? Aduh, artinya tidak TV, bedui, oning bedui. Candreng matura ketomos. Baba na bolong ada, artinya dengan abid pun dengan Arab nih, ngaoningin. Tapi hati saya berkata Indonesia lebih baik. Cuman saya tidak mau berani berkata seperti ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membenci Arab, maka dia akan sedikit demi sedikit imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai Arab bukan karena Arabnya. Kita orang Indonesia saya lihat lebih bersih, budayanya lebih baik, tapi kita tidak boleh mencaci orang Arab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di Arab dan Nabi Muhammad dijadikan nabi termasuk dari keturunannya orang Arab. Jadi kita tidak mencintai Arab bukan karena Arabnya, tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dan mungkin ada yang bertanya, ya Toren, silahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.